Bab 1949, abaikan mereka, fokus pada pengembangan diri Anda. Setelah mendengar Yang Xiaotian mengatakan bahwa dia akan berlatih di Aula Naga selama beberapa hari, Long Bai ragu sejenak dan berkata, "Dekan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Begini, dalam beberapa hari lagi, akan tiba hari ketika Tuan Muda Kota Rong mengambil selir. Haruskah kita juga memberikan hadiah?" Kemudian, ia menjelaskan secara rinci kekuatan Kota Rong kepada Yang Xiaotian. Kota Rong adalah salah satu dari 10 kota kuno di negara kuno Matahari Berapi. Penguasa Kota Rong memiliki pengaruh yang besar di negeri kuno Matahari Berapi. Dan Kota Rong tidak jauh dari Akademi Naga dan Aula Binatang Buas. Semua kekuatan di sekitar Kota Rong seharusnya memberikan hadiah dan mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Kota Muda, untuk mencari perdamaian. Setelah Long Bai selesai berbicara, Yang Xiaotian bertanya, "Apakah istana Tuan Kota Rong mengirimkan undangan kepada kita?" Long Bai tampak agak malu, "Tidak. Dengan kekuatan Akademi Naga saat ini, akademi tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan dari istana penguasa Kota Rong. Karena kita tidak menerima hadiah, kita tidak perlu mengirim hadiah," kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. "Ingat, mulai sekarang, Akademi Naga tidak perlu mengirim hadiah kepada kekuatan manapun di negara kuno Matahari Berapi." Long Bai dan Long Yuan terkejut. Awalnya, Long Bai mengira bahwa setelah ia menjelaskan pro dan kontra kepada dekan baru, dekan akan menginstruksikan mereka untuk menyiapkan hadiah yang besar untuk rumah besar penguasa Kota Rong. Tanpa diduga, dekan mengatakan bahwa tidak perlu mengirim apapun. Din, penguasa Kota Rong adalah salah satu dari sedikit ahli di negara kuno Matahari Berapi. Kurasa kita harus menyiapkan hadiah yang cukup besar, untuk berjaga-jaga. Long Bai mencoba memohon dan melihat apakah dia bisa mengubah keputusan Yang Xiaotian. "Aku sudah bilang tidak perlu, dan itu sudah final." Yang Xiaotian langsung menyela Long Bai, "Cukup, sudah diputuskan. Aku akan berkultivasi sekarang." Kemudian dia menginstruksikan Long Bai untuk mengatur akomodasi bagi Raja Dunia Bawah, Ikan Bawah, dan yang lainnya. Melihat itu, Long Bai menghela napas dalam hati, tidak punya pilihan selain menurutinya. Setelah Long Bai, Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian duduk bersila di aula utama dan mulai mempraktikkan metode hati klan Long tertentu sesuai dengan kata-kata tubuh naga Long Ye. Seketika itu juga, rune klan Long di dinding dan pilar batu aula utama mulai berkilauan dan berubah menjadi pancaran cahaya yang melesat keluar. Cahaya dari rune klan Long ini semakin membesar, hingga akhirnya membentuk sebuah pola. Setelah pola tersebut terbentuk sempurna, Yang Xiaotian mempelajarinya dan kemudian mengeluarkan peta negeri kuno Matahari Berapi yang telah dibelinya di perjalanan. Tak lama kemudian, ia menemukan lokasi tepat dari harta karun yang ditinggalkan oleh Long Ye. Ada 2 lokasi untuk harta karun Long Ye. Salah satunya terletak tidak jauh dari wilayah Akademi Naga saat ini, di pegunungan tertentu. Yang lainnya terletak di dekat ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi. Setelah mengetahui lokasi pasti harta karun Long Ye, Yang Xiaotian meninggalkan aula utama dan terbang menuju aula utama Akademi Naga. Saat mendekati aula utama Akademi Naga, Yang Xiaotian sudah bisa merasakan perubahan di Akademi Naga. Meskipun ia baru berlatih di Aula Naga selama beberapa tahun, aura Roh Kudus di Akademi Naga sudah jauh lebih padat daripada beberapa hari yang lalu. Banyak puncak yang sebelumnya tandus telah berkembang, memancarkan aura Roh Kudus seperti awan. Jelas sekali, puncak-puncak ini dikembangkan oleh Raja Dunia Bawah, Ikan Neter, dan lainnya. Setiap orang memiliki puncak, yang kemudian mereka kembangkan menjadi sebuah rumah gua. Meskipun pembangunan belum sepenuhnya selesai, aura Roh Kudus yang terpancar dari 10.000 puncak tersebut telah memengaruhi seluruh ruang Akademi Naga. Yang Xiaotian mengangguk dalam diam. Saat melewati beberapa arena, dia melihat murid-murid Akademi Naga berlatih keterampilan satu sama lain di atas panggung, sementara banyak murid berkumpul di sekitar arena sambil bersorak. Bahkan pola pikir para murid Akademi Naga ini tampak berbeda. Dahulu, Akademi Naga tampak tanpa harapan, tetapi sekarang, para murid ini melihat harapan dan semuanya bersemangat tinggi. "Dekan," melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, semua murid itu buru-buru membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Yang Xiaotian mengangguk kepada semua orang lalu berkata, "Bulan depan, akan diadakan kompetisi murid sekte dalam. Hadiah pertama adalah 1 juta batu suci Dao tingkat rendah.
Begitu Yang Xiaotian selesai berbicara, semua murid merasa gembira. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, Yang Xiaotian segera pergi. Saat Yang Xiaotian terus terbang menuju aula utama Akademi Naga, jamuan makan di Istana Tuan Kota Rong telah berakhir, dan Tuan Kota Muda Rong Fei telah meminta orang-orang untuk membawakan daftar hadiah ucapan selamat dari berbagai pihak. Semua pasukan di sekitarnya telah mengirimkan hadiah ucapan selamat, kan? Tanya Rong Fei dengan santai. Bawahannya dengan cepat maju dan berkata, dari 432 sekte di sekitar sini, 431 mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kemudian dia menunjuk ke beberapa halaman itu, semuanya ada di sini. Rong Fei mengangkat alisnya, sekte mana yang tidak mengirimkan hadiah? Itu Akademi Naga, jawabnya cepat. Akademi Naga, Rong Fei bingung. Bawahannya menjelaskan, Akademi Naga ini hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3 di negara kuno matahari berapi kita. Di antara 432 sekte di sekitar kota Rong, ini adalah salah satu yang terlemah, jadi wajar jika Tuan Kota Muda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian, dengan hati-hati dia berkata, aku sudah mengecek, dan Akademi Naga ini sangat miskin. Konon mereka bahkan tidak mampu mengumpulkan 10 pil Raja Suci 7 kesengsaraan. Kemungkinan besar karena kemiskinan mereka tidak mampu mengumpulkan hadiah. Mendengar itu, Rong Fei mendengus dingin, kemiskinan dijadikan alasan untuk tidak bisa mengirim hadiah. Bukankah pasukan kelas 3 lainnya juga miskin? Tapi mereka berhasil mengirim satu. Di antara ratusan pasukan di sekitarnya, semuanya mengirimkan hadiah kecuali Akademi Naga ini, yang membuatnya sangat tidak senang. Siapa yang bertanggung jawab atas Akademi Naga ini? Tanya Rong Fei. Akademi Naga tidak pernah memiliki dekan, akademi ini selalu dikelola bersama oleh keempat tetua. Bawahannya menjawab dengan tergesa-gesa. Suruh seseorang menyampaikan pesan kepada keempat tetua Akademi Naga itu, dan suruh mereka segera datang ke sini, kata Rong Fei dengan tegas. Ya, tak lama kemudian, orang-orang dari Istana Kepala Kota Rong mengirim pesan kepada Long Bai, Long Yuan, dan yang lainnya. Setelah menerima jimat pesan dari anak buah Rong Fei dan melihat isinya yang berisi kata-kata kasar, Long Bai, Long Yuan, dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Pada saat itu, Yang Xiaotian tiba di aula utama Akademi Naga, dan Long Bai beserta yang lainnya dengan cepat memberitahunya tentang pesan dari Istana Penguasa Kota Rong dan menyerahkan jimat pesan tersebut kepada Yang Xiaotian. Setelah menerima jimat pesan dan melihat isinya, Yang Xiaotian mendapati bahwa jimat itu hanya berisi satu baris kata pendek, yang memerintahkan keempat tetua Akademi Naga untuk segera pergi ke Istana Penguasa Kota Rong. Namun, pesan itu tidak ditandatangani oleh Tuan Kota Muda Rong Fei, melainkan oleh seseorang bernama Rongdong. Rongdong ini adalah bawahan dari Tuan Kota Muda Rong Fei dan pengurus rumah besarnya, jelas Long Bai kepada Yang Xiaotian. Din, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini? Tanya Long Bai dengan suara serak. Mengingat kekuatan Istana Penguasa Kota Rong, mereka semua agak ketakutan. Lagi pula, penguasa Kota Rong adalah kekuatan yang mendominasi di negara kuno matahari berapi mereka, terkenal di seluruh negeri. Abaikan mereka, Yang Xiaotian melirik Long Bai dan yang lainnya, lalu menghancurkan jimat pesan itu berkeping-keping dengan cengkeraman kuat, sambil berkata, fokus saja pada kultivasi kalian. Selain itu, bulan depan akan diadakan kompetisi murid sekte dalam, dan hadiah juara pertama adalah 1 juta batu suci Dao tingkat rendah dan 10 pil Raja Suci 10 kesengsaraan. Juara kedua akan mendapatkan 500.000. Bab 1950, turnamen murid sekte dalam dilaksanakan sesuai jadwal. Juara ketiga, hanya 300.000, kata Yang Xiaotian. Long Bai dan yang lainnya melihat bahwa Yang Xiaotian masih berniat mengadakan kompetisi untuk murid sekte dalam, dan mereka semua tersenyum kecut. Kepala, bulan depan, apakah kita benar-benar akan mengadakan kompetisi untuk murid sekte dalam? Long Yuan ragu-ragu dan bertanya. Jika mereka datang membawa hadiah untuk meminta maaf sekarang, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, mereka tidak hanya tidak melakukan itu, mereka juga berencana untuk membuat acara besar dari kompetisi murid sekte dalam, bukankah ini hanya akan semakin membuat Tuan Kota Muda marah? Melihat Long Bai dan yang lainnya khawatir, Master Hantu Yin yang melepaskan sedikit auranya sendiri. Seketika itu juga, kekuatan iblis yang menakjubkan menyebabkan langit di atas Akademi Naga berubah secara dramatis.
Langit dan bumi berubah menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Meskipun Master Hantu Yin yang hanya melepaskan sedikit auranya, kekuatan iblis yang menakutkan itu hampir mencekik Long Bai dan yang lainnya. Mereka merasakan ruang di sekitarnya benar-benar membeku, bahkan tidak bisa bergerak. Long Bai dan yang lainnya merasa ngeri melihat guru hantu Yin yang mengenakan topeng. Di atas Raja Suci, terdapat kekuatan Kaisar Suci. Meskipun mereka menduga kekuatan orang-orang di samping kepala baru mereka mungkin tidak lemah, mereka hanya menganggap Master Hantu Yin Yang dan yang lainnya sebagai pembangkit tenaga alam Kaisar Suci. Namun sosok bertopeng di samping pemimpin mereka jauh lebih dari sekadar Kaisar Suci. Dia tak diragukan lagi adalah seorang master yang jauh melampaui alam Kaisar Suci. Dia mungkin setara dengan penguasa kota Rong mereka. Jika tidak, dia tidak akan jauh lebih rendah. Sang guru hantu Yin yang menarik kembali auranya. Long Bai dan yang lainnya merasa tenang, seolah-olah mereka baru saja berjalan dari gerbang hantu. Mereka bahkan menduga jika Master Hantu Yin yang hanya menggunakan kekuatan iblisnya, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati. Saat itulah mereka sepenuhnya mengerti mengapa kepala mereka mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan Tuan Muda Kota Rong. Raja Dunia Bawah, Guru Hantu, dan aku perlu keluar sebentar. Selama aku pergi, jika terjadi sesuatu, kalian bisa menemui Lu Tua, kata Yang Xiaotian kepada Long Bai dan yang lainnya. Kompetisi murid sekte dalam akan tetap berlangsung sesuai jadwal, yang ditetapkan pada tanggal 1 bulan depan. Kali ini, Lu Tua juga mengikuti Yang Xiaotian ke benua leluhur. Meskipun kekuatan Oud Lu tidak bisa dibandingkan dengan Master Hantu Yin Yang, dia masih termasuk dalam peringkat 30 teratas di 3 benua murni. Belum lagi penguasa kota Rong, bahkan penguasa negara kuno matahari berapi pun bisa dengan mudah dibunuhnya. Long Bai dan yang lainnya akhirnya tersadar. Baik, Kepala. Mereka segera menjawab dengan hormat. Yang Xiaotian membawa Raja Dunia Bawah, Ikan Dunia Bawah, Iblis Penghancur Langit, Monster Tua Iblis Darah, dan Guru Hantu Yin Yang, lalu mereka pergi melalui udara, sementara Lu Tua dan para ahli lainnya menjaga Akademi Naga. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian menginstruksikan Oud Lu dan yang lainnya untuk mencari kabar tentang 3 Ki Suci Murni dan Iblis Gila Naga Merah. 3 energi suci murni miliknya telah mencapai 13 lapisan, begitu dia berkultivasi hingga lapisan ke-14, dia dapat menghilangkan jarum jiwa terakhir dari Iblis Penghancur Langit, dan pada saat itu, Iblis Penghancur Langit dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Selain itu, Iblis Gila Naga Merah, seperti Iblis Penghancur Langit dan Monster Tua Iblis Darah, adalah salah satu dari 100 iblis kuat di bawah komando 1000 iblis suci di masa lalu, kemungkinan besar berlokasi di benua leluhur. Pasukannya saat ini terlalu lemah. Dia perlu mengumpulkan para tokoh kuat yang pernah berada di bawah kekuasaan 1000 orang suci iblis. Setelah meninggalkan wilayah Akademi Naga, Yang Xiaotian terbang jauh ke selatan. Dalam sekejap, ia tiba di pegunungan tempat harta karun Long Ye berada. Pegunungan ini berbatasan dengan wilayah Balai Binatang Buas dan merupakan rumah bagi banyak binatang buas. Balai Binatang Buas kadang-kadang mengorganisir para murid untuk datang dan memburu binatang buas. Yang Xiaotian terbang ke lokasi spesifik harta karun Long Ye. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya menuju lokasi harta karun Long Ye, suara gemuruh terdengar dari depan, sesekali disertai dengan raungan binatang buas. Sepertinya seseorang sedang bertarung dengan binatang buas. Seperti yang diperkirakan, ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya mendekat, mereka melihat sekelompok master dari Aula Binatang Buas mengepung harimau iblis bermata 9 di lereng bukit di depan. Harimau iblis bermata 9 ini, dengan 9 mata iblis di tubuhnya, secara mengejutkan memancarkan cahaya kemasan. Yang Xiaotian terkejut. Harimau iblis bermata 9 adalah binatang buas dengan garis darah primordial, tetapi 9 mata iblisnya seharusnya berwarna hitam. Namun, mata iblis harimau iblis bermata 9 ini berwarna emas. Ternyata, garis keturunan harimau iblis bermata 9 ini telah berevolusi. Kedatangan Yang Xiaotian dan kelompoknya juga menarik perhatian para ahli dari Aula Binatang Liar. Dari kejauhan, seorang tetua Aula Binatang Buas, yang berjaga-jaga untuk mencegah pelarian harimau iblis bermata 9, mengamati Yang Xiaotian dengan saksama. Karena Yang Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, pihak lain dapat mengetahui bahwa Yang Xiaotian adalah seorang master alam suci surgawi. Dia bertanya, kamu murid sekte mana? Apa urusanmu di sini?
Pada saat yang sama, dia melirik curiga ke arah Raja Dunia Bawah, Guru Hantu Yin Yang, dan yang lainnya. Kepala Akademi Naga yang baru, kata Yang Xiaotian dengan tenang, mulai sekarang, pegunungan ini berada di bawah wilayah Akademi Naga. Tanpa persetujuan Akademi Naga, Aula Binatang Liar Anda tidak dapat masuk. Tetua Aula Binatang Buas awalnya terkejut mendengar Yang Xiaotian adalah kepala Akademi Naga yang baru, dan kemudian merasa geli ketika mendengar Yang Xiaotian mengatakan bahwa pegunungan ini berada di bawah yurisdiksi Akademi Naga. Anak muda, dari mana asalmu? Pegunungan ini termasuk wilayah Akademi Naga. Dengar, mulai hari ini, pegunungan ini menjadi milik wilayah Balai Binatang Liar kami. Sekarang pergilah, atau kau akan menyesal. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, atau kalau tidak, seberkas cahaya iblis tiba-tiba melesat keluar, langsung melontarkannya, menembus puluhan puncak. Para pemimpin Aula Binatang Buas, yang telah mengepung harimau iblis bermata 9, tercengang dan menghentikan tindakan mereka. Harimau iblis bermata 9, yang sudah berada di ambang kematian akibat pengepungan mereka, memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri melalui udara. Akademi Naga, kau mencari kematian. Tetua Aula Binatang Liar lainnya menatap Yang Xiaotian dengan marah saat harimau iblis bermata 9 yang ingin mereka tangkap melarikan diri. Dia meninju ke arah kelompok Yang Xiaotian dengan penuh amarah. Tetua Aula Binatang Buas ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, kekuatan tinjunya melonjak seperti gelombang dahsyat. Melihat gelombang tinju yang menyerang, Master Hantu Yin yang hanya menjentikkan tangannya, dan gelombang tinju itu meledak, sementara tetua Aula Binatang Liar itu terlempar jauh, meledak menjadi kabut darah di udara. Pemandangan ini membuat para penguasa Wild Beast Hall yang tersisa tersentak kaget. Mereka tahu bahwa orang yang baru saja terbunuh adalah tetua kedua mereka di Balai Binatang Buas, salah satu dari 4 master teratas mereka, namun dia terbunuh hanya dengan 1 jentikan jari. Kapan Akademi Naga mendapatkan ahli sekuat itu? Yang Xiaotian, bersama Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya, terus terbang maju. Aku tak berniat mengatakannya untuk kedua kalinya, kata-kata Yang Xiaotian bergema lagi saat mereka terbang ke depan. Para pemimpin yang tersisa dari Aula Binatang Buas tidak berani berkata lebih banyak, buru-buru melarikan diri bersama seorang tetua lain yang terluka parah dari pegunungan. Setelah orang-orang dari Aula Binatang Buas pergi, Yang Xiaotian tiba di depan sebuah puncak yang menjulang tinggi. Dari permukaannya, puncak ini tampak biasa saja, namun Yang Xiaotian merasakan fluktuasi halus kekuatan formasi di dalamnya. Fluktuasi ini sangat lemah, tanpa memiliki jantung keabadian pertama, dia akan kesulitan untuk merasakannya. Yang Xiaotian dan kelompoknya menyeberangi gunung, memasuki inti gunung tersebut. Di dalam inti gunung terdapat ruang yang cukup besar, dan di permukaan tanah terdapat formasi klan panjang. Tepat ketika Yang Xiaotian menemukan formasi yang mengarah ke ruang harta karun yang ditinggalkan oleh Long Ye, Tuan Muda Kota Rong, Rong Fei, menatap bawahannya, Rong Dong, dengan terkejut, apa yang kau katakan? Keempat tetua Akademi Naga sama sekali tidak peduli padamu. Dan mereka masih akan mengadakan kompetisi murid sekte dalam bulan depan. Bab 1951, jika kau berani melarikan diri, setiap murid Akademi Naga akan mati. Ya, dan kompetisi murid sekte dalam dijadwalkan pada tanggal 1 bulan depan, kata Rong Dong. Langkah yang diambil oleh Akademi Naga ini cukup aneh. Kudengar Akademi Naga punya dekan baru, lanjut Rong Dong. Kompetisi murid sekte dalam bulan depan juga idenya. Dekan Akademi Naga ini benar-benar seorang Sein Surgawi. Hanya seorang Sein Surgawi, namun begitu sombong. Kata Rong Fei dengan penuh amarah. Bukankah tanggal 1 bulan ini tinggal beberapa hari lagi? Saat waktunya tiba, bawa beberapa orang ke sana dan, di depan semua murid sekte dalam Akademi Naga, patahkan kaki dekan itu untukku, lalu lumpuhkan dia. Selain itu, tangkap keempat tetua Akademi Naga itu dan bawa mereka kembali kepadaku. Rong Dong ragu-ragu, haruskah kita menyelidiki dekan baru Akademi Naga ini? Tidak perlu, ejek Rong Fei. Dia hanya seorang Sein Surgawi. Apakah menurutmu murid dari keluarga besar akan cukup bosan untuk menjadi dekan dari kekuatan kelas 3 seperti Akademi Naga? Rong Dong mengangguk setuju, baiklah, saya mengerti. Sementara itu, Yang Xiaotian, menggunakan metode yang diajarkan kepadanya oleh tubuh naga Long Ye, memadatkan rune klan Long dan mengaktifkan formasi agung klan Long di dalam gunung, dan tak lama kemudian, sebuah lorong ruang angkasa muncul di hadapannya.
Yang Xiao Tian, bersama dengan Raja Dunia Bawah dan yang lainnya, dengan cepat memasuki lorong ruang angkasa. Setelah melewati lorong ruang angkasa, mereka tiba di ruang angkasa yang sangat luas. Saat memasuki area tersebut, kelompok itu merasakan gelombang energi spiritual naga suci yang luar biasa. Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang ke depan dan segera melihat sebuah danau besar. Danau besar itu berwarna emas dan merah, serta mengeluarkan aroma yang aneh. Apakah ini kelahiran naga? Seru ikan dunia bawah dengan terkejut. Kelahiran naga, harta karun penting klan Long yang meningkatkan teknik klan Long dan kekuatan naga. Menemukan ratusan saja sudah sangat langka, namun di sini ada danau yang penuh dengan benda itu. Yang Xiao Tian sangat gembira. Dengan bantuan kelahiran naga ini, tubuh suci naga primordial miliknya pasti bisa menembus 30 lapisan. Dia bahkan mungkin bisa menembus ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, Yang Xiao Tian tidak langsung memasuki danau kelahiran naga untuk berkultivasi, melainkan terus terbang maju. Tak lama kemudian, ia melihat Istana Naga. Istana Naga ini menyerupai aula leluhur Akademi Naga, tetapi jauh lebih besar dan seluruhnya dibangun dari batu suci klan naga kegelapan, memancarkan ki naga kegelapan yang menakjubkan. Long Ye, kepala keluarga klan naga kegelapan, membangun istana surgawi ini menggunakan batu surgawi klan naga kegelapan, jadi tidak mengherankan jika hal itu terjadi. Yang Xiao Tian dan kelompoknya tiba di depan Istana Naga. Istana Naga juga diselimuti formasi besar klan Long, sehingga sulit untuk ditembus. Namun, Yang Xiao Tian, dengan tubuh suci naga primordialnya, setelah melakukan beberapa penelitian, berhasil menembus formasi besar klan Long dan memasuki Istana Naga bersama yang lain. Di dalam aula utama Istana Naga berdiri 10 pilar naga. Di atas pilar naga terdapat berbagai rune klan panjang. Selain itu, aula naga benar-benar kosong. Yang Xiao Tian mengamati sekeliling, lalu melewati aula depan, menuju ke halaman belakang dan aula lainnya. Di halaman belakang, terdapat taman obat yang penuh dengan berbagai obat suci klan Long. Sayangnya, sebagian besar obat surgawi klan Long hanya berusia 100 juta tahun, hanya sedikit yang berusia 200 juta tahun, dan tidak satu pun yang berusia 300 juta tahun. Yang Xiao Tian dan yang lainnya mencari di aula-aula lainnya. Di aula-aula lainnya, memang terdapat banyak biji elemen emas klan Long, batu suci dao tingkat rendah, dan beberapa buku klan Long. Namun, sebagian besar buku klan Long ini berisi tentang teknik klan Long, teknik suci, dan catatan Long Ye. Tidak banyak buku panduan rahasia jalan suci klan naga yang naik tingkat, hanya lebih dari 1000 saja. Selain itu, tidak ada hal lain. Yang Xiao Tian kemudian keluar dari Istana Naga dan tiba di Danau Kelahiran Naga, di mana dia duduk bersila di dalamnya, menggunakan teknik klan Long, dan mulai menyerap esensi naga yang terkandung di dalam Danau Kelahiran Naga. Dengan cepat, esensi naga di dalam kelahiran naga terus mengalir ke dalam tubuhnya, lalu berubah menjadi kekuatan suci. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian terasa hangat, dan 10 naga primordial muncul di belakangnya. Berkat penguatan kekuatan naga dari esensi naga, wujud ke-10 naga primordial menjadi semakin kokoh. Sementara itu, para penghuni Balai Binatang Buas melarikan diri kembali ke balai mereka bersama tetua mereka yang terluka parah, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Balai Binatang Buas. Setelah mendengar laporan itu, Kepala Aula Binatang Buas sangat terkejut. Dia menjatuhkan tetua kedua mereka hanya dengan satu jari. Ketua Aula, dekan baru di Akademi Naga ini mungkin akan menjadi ancaman bagi Aula Hewan Liar kita, seorang tetua Aula Hewan Liar menyatakan kekhawatirannya. Memang, dia baru saja tiba dan membunuh tetua kedua Aula Hewan Liar kita. Jika ini terus berlanjut, Aula Hewan Liar kita akan dimusnahkan oleh Akademi Naga cepat atau lambat. Kata Tetua Agung Aula Hewan Liar dengan ekspresi muram. Tepat saat itu, seorang tetua yang pergi untuk menanyakan tentang Akademi Naga kembali dengan gembira, melaporkan kepada Ketua Aula, kabar baik. Saya mengetahui bahwa pada jamuan makan untuk Tuan Muda Kota Rong beberapa hari yang lalu, Akademi Naga tidak mengirimkan hadiah. Tuan Kota Rong yang masih muda itu sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil keempat tetua Akademi Naga untuk menghadapnya. Tapi coba tebak, tetua itu, dengan wajah gembira, melanjutkan, Akademi Naga mengabaikan Tuan Muda Kota Rong. Terlebih lagi, mereka berencana mengadakan kompetisi murid sekte dalam pada tanggal 1 bulan depan.
Ketua Aula Binatang Buas dan para ahli yang hadir semuanya terkejut. Kemudian, Ketua Aula Binatang Buas berseru gembira, Akademi Naga benar-benar mencari kematian. Tuan Muda Kota Rong pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia bahkan mungkin akan melumpuhkan atau membunuh dekan baru Akademi Naga dan keempat tetua. Jika dekan baru dan keempat tetua diurus dengan baik, mereka akan memiliki kesempatan untuk membagi wilayah dan sumber daya Akademi Naga dengan kekuatan di sekitarnya. Meskipun Akademi Naga telah mengalami kemunduran, bahkan sepotong kecil pun tetaplah berharga. 2 hari kemudian, tanggal 1 bulan berikutnya pun tiba. Kompetisi murid sekte dalam Akademi Naga berlangsung sesuai jadwal. Selain itu, acara tersebut diselenggarakan dalam skala besar. Dipimpin oleh Long Bai dan keempat tetua agung. Saat kompetisi murid sekte dalam Akademi Naga sedang berlangsung, Rong Dong memimpin pasukan istana penguasa kota Rong menuju Akademi Naga. Meskipun Rong Fei hanya memintanya untuk membawa beberapa orang, karena berjaga-jaga, ia membawa pasukan istana penguasa kota dari kota Rong. Pasukan itu tidak besar, hanya berjumlah 100.000 orang. Di bawah kepemimpinan Rong Dong, mereka dengan agresif menyerbu gerbang Akademi Naga. Begitu Rong Dong tiba, dia langsung melemparkan beberapa murid penjaga gerbang Akademi Naga ke udara, memimpin pasukan menuju lapangan kompetisi murid sekte dalam Akademi Naga. Dengan cepat, Rong Dong dan anak buahnya melihat para murid sekte dalam Akademi Naga yang sedang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Mendengar teriakan dan sorak-sorai terus-menerus dari para murid sekte dalam Akademi Naga, Rong Dong mencibir dingin, memimpin pasukan maju. Kedatangan Rong Dong juga menarik perhatian banyak murid Akademi Naga, menyebabkan mereka yang awalnya berteriak dan bersorak menjadi terdiam, mundur, dan berkerumun bersama dalam keadaan terkejut. Meskipun Long Bai dan yang lainnya tahu bahwa Lao Lu dan yang lainnya tidak lemah, melihat Rong Dong dan pasukan istana penguasa kota Rong membuat mereka mau tidak mau menjadi tegang. Siapa dekan baru Akademi Naga? Keluarlah menemuiku. Tuntut Rong Dong, tanpa basa-basi, suaranya menggelegar, jika kau berani bersembunyi, kami akan membunuh seorang murid Akademi Naga untuk setiap napas yang kau hirup. Jika kau berani melarikan diri, semua murid Akademi Naga akan mati. Kata-kata Rong Dong membuat lapangan kompetisi yang sebelumnya ramai menjadi sunyi senyap. Bab 1952, satu pedang memusnahkan 100.000 tentara. Ya, dan kompetisi murid sekte dalam akan diadakan bulan depan pada tanggal 1, kata Rong Dong. Langkah yang diambil oleh Akademi Naga ini memang aneh. Kudengar Akademi Naga punya dekan baru, tambah Rong Dong, kompetisi murid sekte dalam bulan depan juga idenya, dan dekan ini hanya berada di alam suci surgawi. Seorang alam suci surgawi, sungguh arogan. Kata Rong Fei dengan aura membunuh, bukankah tinggal beberapa hari lagi sampai tanggal 1 bulan depan? Bawa beberapa orang ke sini dan, di depan semua murid sekte dalam Akademi Naga, patahkan kaki dekan Akademi Naga yang disebut-sebut itu untukku, lalu lumpuhkan dia. Selain itu, bawalah kembali keempat tetua Akademi Naga itu untukku. Rong Dong ragu-ragu, bukankah seharusnya kita menyelidiki identitas dekan Akademi Naga yang baru ini? Tidak perlu, ejek Rong Fei, hanya seorang Saint Realm surgawi. Apakah menurutmu ada murid dari keluarga besar yang cukup bodoh untuk lari ke lembaga kelas 3 seperti Akademi Naga untuk menjadi dekan? Rong Dong mengangguk, berpikir itu masuk akal, oke, aku mengerti. Sementara itu, Yang Xiaotian menggunakan metode yang diajarkan oleh tubuh naga Long Ye, mengumpulkan rune klan Long, dan mengaktifkan formasi agung klan naga di dalam perut gunung. Tak lama kemudian, sebuah lorong spasial terbuka di hadapan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, bersama Raja Dunia Bawah dan beberapa orang lainnya, dengan cepat memasuki lorong ruang angkasa. Setelah melewati lorong ruang angkasa, mereka tiba di area yang sangat luas. Begitu mereka memasuki ruangan itu, semua orang merasakan gelombang energi spiritual naga suci yang luar biasa. Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang ke depan, dan tak lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang sangat besar. Danau yang sangat besar ini sebenarnya berwarna merah keemasan, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Apakah ini kelahiran naga? Seru ikan neter dengan terkejut. Kelahiran naga, harta karun penting untuk meningkatkan teknik klan Long dan kekuatan naga, sangat langka untuk ditemukan bahkan ratusan buah, namun di hadapan mereka terbentang sebuah danau yang luas. Yang Xiaotian sangat gembira. Dengan kelahiran naga ini,
tubuh suci naga primordial miliknya pasti bisa menembus hingga lapisan ke-30. Mungkin bahkan lebih tinggi. Namun, Yang Xiaotian tidak langsung memasuki danau kelahiran naga untuk berkultivasi, sebaliknya, dia terus terbang ke depan dan segera melihat Istana Naga. Istana Naga ini agak mirip dengan aula leluhur Akademi Naga, meskipun ukurannya lebih besar dan seluruhnya terbuat dari batu surgawi tipe naga gelap, diselimuti oleh energi naga gelap yang mengejutkan. Long Ye, leluhur klan naga kegelapan, yang membuat istana surgawi ini dengan batu surgawi tipe naga kegelapan, sama sekali tidak mengejutkan. Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di depan Istana Naga. Istana Naga juga dilindungi oleh formasi besar klan naga, sehingga sulit untuk ditembus, tetapi Yang Xiaotian, dengan tubuh suci naga primordialnya, berhasil menembus formasi besar klan naga setelah beberapa upaya dan memasuki Istana Naga bersama yang lain. Di dalam aula besar Istana Naga berdiri 10 pilar naga. Di pilar naga terdapat berbagai rune klan panjang. Selain itu, aula naga cukup kosong. Yang Xiaotian mengamati sekeliling, lalu bergerak melewati aula depan menuju halaman belakang dan aula lainnya. Di halaman belakang, terdapat taman obat yang dipenuhi dengan berbagai obat suci klan Long. Sayangnya, sebagian besar ramuan surgawi klan Long ini hanya berusia 1 miliar tahun, hanya sedikit yang berusia 2 miliar tahun, dan bahkan tidak ada satu pun yang mencapai 3 miliar tahun. Yang Xiaotian dan yang lainnya mencari di aula-aula lainnya. Aula-aula lainnya menyimpan banyak biji logam klan Long, batu suci dao tingkat rendah, dan beberapa buku klan Long. Namun, sebagian besar buku klan Long ini hanyalah teknik klan Long, teknik suci, dan catatan Long Ye, tidak banyak kitab rahasia jalan suci Keitian, hanya lebih dari 1000. Selain itu, tidak ada hal lain. Yang Xiaotian kemudian keluar dari Istana Naga, tiba di Danau Kelahiran Naga, dan duduk bersila di danau tersebut, mengaktifkan teknik klan Long, dan mulai menyerap esensi naga di dalam Danau Kelahiran Naga. Tak lama kemudian, esensi naga yang terkandung dalam kelahiran naga mulai mengalir ke dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi kekuatan suci. Seluruh tubuh Yang Xiaotian menjadi hangat, dan 10 bayangan naga primordial muncul di belakangnya. Di bawah pemurnian esensi naga dalam kelahiran naga, 10 bayangan naga primordial menjadi semakin padat. Pada saat itu, orang-orang dari aula hewan liar kembali ke aula hewan liar bersama sesepuh yang terluka parah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua aula. Ketua aula binatang buas sangat terkejut setelah mendengar laporan tersebut. Membunuh tetua kedua mereka hanya dengan satu jari. Ketua aula, dekan baru dari Akademi Naga ini mungkin akan merugikan aula hewan liar kita, ujar seorang tetua dari aula hewan liar dengan cemas. Memang, dia baru saja datang dan sudah membunuh tetua kedua kita. Dengan kecepatan ini, aula hewan liar kita cepat atau lambat akan dimusnahkan oleh Akademi Naga. Kata tetua agung aula hewan liar dengan ekspresi muram. Tepat saat itu, seorang tetua yang pergi mengumpulkan informasi tentang Akademi Naga bergegas masuk dengan penuh semangat, berkata kepada ketua aula binatang buas, "Ketua aula, kabar baik. Saya mendengar bahwa pada pesta pernikahan Tuan Muda Kota Rong beberapa hari yang lalu, Akademi Naga tidak memberikan hadiah. Tuan Kota Rong yang masih muda itu sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyuruh keempat tetua Akademi Naga datang mercrolling kepadanya. Tapi coba tebak, mendengar itu, tetua itu berseru dengan gembira, Akademi Naga mengabaikan Tuan Muda Kota Rong. Mereka juga mengadakan kompetisi murid sekte dalam pada tanggal 1 bulan depan. Ketua aula binatang buas dan semua ahli di aula itu tercengang. Kemudian, ketua aula binatang buas sangat gembira, berkata, Akademi Naga ini sedang mencari kematian. Tuan Muda Kota Rong pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mungkin akan melumpuhkan atau bahkan membunuh dekan baru ini dan keempat tetua Akademi Naga. Jika dekan baru ini dan keempat tetua Akademi Naga berhasil ditangani, maka mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membagi wilayah dan sumber daya Akademi Naga dengan kekuatan di sekitarnya. Meskipun Akademi Naga telah mengalami kemunduran, bahkan nyamuk pun tetaplah makanan. 2 hari kemudian, tanggal 1 bulan berikutnya pun tiba. Kompetisi murid sekte dalam Akademi Naga diadakan sesuai jadwal. Dan acara itu diselenggarakan dengan sangat meriah. Dipimpin oleh 4 tetua agung Naga Bai. Saat kompetisi murid sekte dalam Akademi Naga sedang berlangsung, Rongdong memimpin pasukan istana penguasa kota Rong menuju Akademi Naga. Meskipun Rong Fei hanya memintanya untuk membawa beberapa orang,
Karena berjaga-jaga, ia tetap membawa pasukan dari istana penguasa kota Rong. Pasukan itu tidak besar, hanya 100.000 orang. Di bawah kepemimpinan Rongdong, mereka berbaris dalam jumlah besar menuju gerbang Gunung Akademi Naga. Setibanya di sana, Rongdong langsung menamparkan beberapa murid penjaga yang terbang dari gerbang Gunung Akademi Naga, memimpin pasukan ke alun-alun tempat kompetisi murid sekte dalam sedang diadakan. Tak lama kemudian, Rongdong dan yang lainnya melihat banyak murid sekte dalam yang berkompetisi di Akademi Naga. Sambil mendengarkan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terus bergema dari para murid sekte dalam Akademi Naga, Rongdong mencibir, memimpin pasukan maju. Kedatangan Rongdong juga menarik perhatian semua murid di Akademi Naga, sorak-sorai dan tepuk tangan berhenti ketika semua murid Akademi Naga terkejut dan mundur, berkerumun bersama. Meskipun Long Bai dan yang lainnya tahu bahwa Outlu dan yang lainnya tidak lemah kekuatannya, melihat Rongdong dan pasukan dari istana Tuan Kota Rong, mereka mau tak mau merasa sedikit gugup. Siapa dekan baru Akademi Naga? Keluar sini dan temui aku. Teriak Rongdong saat tiba. Tanpa basa-basi lagi, suaranya menggelegar, jika kau berani bersembunyi, kami akan membunuh satu murid Akademi Naga untuk setiap napas yang kau hirup. Dan jika kau berani lari, semua murid Akademi Naga akan mati. Kata-kata Rongdong membuat alun-alun kompetisi yang sebelumnya ramai menjadi sunyi senyap. Bab 1953, Berita tentang Roulette Pembalikan. Setelah Yang Xiaotian awalnya memurnikan dan mengasimilasi jantung naga leluhur naga hantu, beberapa tahun telah berlalu. Namun, saat ini dia baru berada di alam suci surgawi, jadi meskipun tubuh suci naga primordialnya telah mencapai lapisan 30, dia hanya dapat memurnikan sebagian kecil dari jantung naga leluhur naga hantu. Di masa depan, seiring peningkatan kekuatannya, dia akan terus menyempurnakan jantung naga leluhur naga hantu. Setelah memurnikan jantung naga leluhur naga hantu dan menggabungkannya dengan sebagian kecil esensi naga, dia berhasil menembus ke lapisan ketujuh Sein surgawi seperti yang diharapkan. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan waktu untuk menyempurnakan jantung naga leluhur naga hantu, kedua avatar surgawinya juga membantunya mengolah jalan suci Keitian, memungkinkannya untuk tidak hanya berlatih dalam lebih dari 1000 kitab rahasia jalan suci Keitian yang ditinggalkan oleh Long Ye, tetapi juga lebih dari 10.000 kitab rahasia jalan suci Keitian yang ia beli dalam perjalanan ke benua leluhur. Kini, ia telah mengembangkan lebih dari 54.000 jalur suci Keitian. Setelah meminjam danau kelahiran naga untuk memurnikan jantung naga leluhur naga hantu, Yang Xiaotian sekali lagi kembali ke istana naga dan mulai meneliti catatan Long Ye. Long Ye hanya meninggalkan sekitar selusin catatan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian selesai meneliti semua catatan itu. Awalnya, Yang Xiaotian berharap menemukan catatan tentang Long Yi dan leluhur klan Long dalam catatan Long Ye, tetapi yang mengecewakannya, catatan-catatan itu hanya berisi wawasan kultivasi Long Ye dari tahun-tahun tersebut. Setelah membaca catatan-catatan itu, Yang Xiaotian mengumpulkan barang-barang dari Istana Naga dan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Sebelum pergi, Yang Xiaotian juga membawa Istana Naga bersamanya, karena meninggalkannya di sana tidak ada gunanya, dan Istana Naga berisi formasi naga yang ditinggalkan oleh Long Ye, yang dapat membantunya dalam kultivasi tubuh suci naga primordial. Setelah itu, Yang Xiaotian meminta Master Hantu Yin Yang untuk mendirikan formasi besar Yin Yang untuk menutupi seluruh pegunungan. Sekembalinya ke Akademi Naga, Yang Xiaotian memanggil Lu Tua dan beberapa orang lainnya untuk menanyakan situasi beberapa tahun terakhir. Outlu, Long Bai, dan yang lainnya dengan cepat melaporkan situasi Akademi Naga dan Kota Rong selama beberapa tahun terakhir, dengan menekankan masa ketika Rongdong memimpin pasukan 100.000 orang. Setelah Outlu membantai 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Rongdong, penguasa Kota Rong tidak mengirimkan ahli atau pasukan lagi. Semuanya berjalan damai dan tanpa kejadian berarti. Yang Xiaotian memahami bahwa pihak oposisi kurang percaya diri, itulah sebabnya mereka menahan diri untuk tidak mengirim lebih banyak ahli atau pasukan. Lalu bagaimana dengan 3 Ki Suci Murni? Tanya Yang Xiaotian kepada Lu Tua. Belum ada kabar tentang 3 Ki Suci Murni atau Iblis Gila Naga Merah, Lu Tua menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, namun, kami mendengar kabar tentang Roulette Pembalikan. Roulette terbalik, seru Yang Xiaotian dengan gembira. Di antara 14 tubuh suci pembalik dan tubuh segala hal yang suci adalah yang paling lambat dalam pengembangannya.
Seandainya ada roulette pembalikan, dia akan berharap untuk peningkatan cepat tubuh suci pembalikan, menyamai tubuh suci abadi dan tubuh suci naga primordial. Suatu ketika, seseorang memperoleh peta harta karun roulette pembalikan di platform mekanisme surgawi, kata Lutua. Platform mekanisme surgawi adalah altar yang sangat menakutkan di negeri kuno matahari berapi. Konon, para penjahat kuno yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan 60 miliar anggota ras manusia di platform mekanisme surgawi. Siapa yang mendapatkan peta harta karun roulette pembalikan? Tanya Yang Xiaotian segera. Itu adalah hantu pedang kesepian, kata Lutua dengan ekspresi serius. Hantu pedang kesepian. Wajah Long Bai memucat saat mendengar bahwa itu adalah hantu pedang kesepian. Hantu pedang kesepian adalah salah satu praktisi kejahatan terkuat di benua leluhur. Teknik jahatnya tak tertandingi, dan dao pedangnya juga tak ada duanya. Bahkan sejak zaman kuno, hantu pedang kesepian merupakan kekuatan yang terkenal di benua leluhur. Bahkan dia, seorang tetua Akademi Naga, telah mendengar tentang reputasi menakutkan dari hantu pedang kesepian. Apakah kau berhasil menemukan keberadaan hantu pedang kesepian? Tanya Yang Xiaotian. Belum, Lutua menggelengkan kepalanya, lalu berkata, namun, saya sedang dengan tekun menyelidiki keberadaan hantu pedang kesepian, dan setiap perkembangan akan segera dilaporkan kepada Tuan Muda. Yang Xiaotian mengangguk, mempertimbangkan sejenak, lalu memerintahkan Lutua untuk memimpin Long Bai dan 4 orang lainnya untuk terlebih dahulu menundukkan pasukan Akademi Naga yang mengepung mereka. Agar Akademi Naga dapat berkembang, mengandalkan sepenuhnya pada perekrutan murid setiap tahunnya adalah cara yang sangat lambat. Cara tercepat adalah dengan mencaplok kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Lutua mengangguk setuju, membawa Long Bai dan 4 orang lainnya, lalu pergi. Lagi pula, dia pernah menjadi kepala keluarga, hal-hal seperti itu hanyalah urusan kecil baginya. Guru Suci, haruskah aku mengerahkan pasukan kota dunia bawah ke sini? Saran Guru Hantu Yin yang kepada Yang Xiaotian. Lagi pula, semakin banyak orang akan mempermudah segalanya, sehingga pengumpulan informasi untuk Yang Xiaotian menjadi lebih cepat. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk sekarang. Benua leluhur berbeda dari benua Feiyang, mengerahkan pasukan kota dunia bawah yang berjumlah triliunan orang secara gegabah di sini dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia berencana untuk menunggu sampai dia menembus lapisan ke-14 teknik suci 3 yang murni dan menguasai sekte suci 3 yang murni sebelum mengerahkan pasukan kota dunia bawah yang berjumlah triliunan orang. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian memfokuskan diri pada kultivasi teknik suci 3 yang murni dan tubuh suci Dao Surgawi. Dengan pengaruh Old Lu, tak lama kemudian mereka menaklukkan sekitar 10 sekte dari kekuatan seperti Wild Beast Hall. Raja dunia bawah juga tak bisa tinggal diam dan pergi membantu Lutua. Dengan bantuan Raja dunia bawah, bagaimana mungkin ikan dunia bawah ketinggalan, jadi mereka pun ikut membantu. Dengan demikian, jumlah pasukan yang ditaklukkan oleh Akademi Naga meningkat, seiring dengan perluasan wilayah. Awalnya, Yang Xiaotian menugaskan Old Lu untuk menaklukkan pasukan di sekitar Akademi Naga, tetapi pada akhirnya, 432 sekte dan pasukan mereka yang mengelilingi kota Rong dengan mudah ditaklukkan oleh Raja Dunia Bawah dan Ikan Dunia Bawah, dan tunduk kepada Akademi Naga. Pada akhirnya, hanya kota Rong yang tersisa. Maka, Raja Dunia Bawah dan Ikan Dunia Bawah mengarahkan pandangan mereka ke kota Rong. Setelah mengetahui hal ini, Yang Xiaotian sedikit terdiam. Tuan Muda, kami mendapat kabar tentang hantu pedang kesepian. Kami menemukan bahwa Raja Negeri Kuno Matahari Berapi telah melihat hantu pedang kesepian, lapor Lutua kepada Yang Xiaotian suatu hari setelah pasukan kota Rong ditaklukkan. Oh, Raja dari Negeri Kuno Matahari Berapi telah bertemu dengan hantu pedang kesepian. Semangat Yang Xiaotian kembali membara setelah mendengar kabar tersebut. Ya, Raja dari Negeri Kuno Matahari Berapi memiliki beberapa hubungan dengan hantu pedang kesepian. Mengenai jenis hubungan apa, kami tidak yakin, tetapi dia mungkin mengetahui keberadaan hantu pedang kesepian, kata Lutua. Selanjutnya, Old Lu juga melaporkan temuan-temuan yang berkaitan dengan sekte 3 orang suci murni. Sejak kepergian 3 guru suci murni, posisi hierarki sekte tetap kosong, yang menyebabkan perselisihan kacau di dalam sekte 3 orang suci murni, sehingga menghasilkan 3 faksi terpisah. Di antara mereka, faksi 3 tetua sekte suci murni memegang kekuasaan terbesar,
yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, menghabiskan banyak sumber daya sekte. Selain itu, para tetua ini telah bersekongkol dengan Gunung Hantu Yin, terlibat dalam kesepakatan bagi hasil. Gunung Hantu Yin juga merupakan kekuatan kolosal di benua leluhur. Ini berarti bahwa meskipun Yang Xiaotian menguasai lapisan ke-14 dari teknik suci tiga yang murni, mendapatkan kendali atas sekte suci tiga yang murni bukanlah hal yang mudah. Setelah mempertimbangkannya, Yang Xiaotian memutuskan untuk mengunjungi ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi bersama Raja Dunia Bawah, Ikan Dunia Bawah, dan Guru Hantu Yin yang untuk pertama-tama mencari roulet pembalikan. Sementara itu, Old Lu dan para ahli lainnya akan tetap tinggal untuk mengawasi Akademi Naga. Malam itu, Yang Xiaotian mengemudikan pesawat ruang angkasanya dan, bersama dengan Raja Dunia Bawah dan yang lainnya, menuju ke ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi. Ia bermaksud mengunjungi ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi bukan hanya untuk mempelajari tentang roulet pembalikan dari Raja Negara Kuno Matahari Berapi, tetapi juga karena lokasi harta karun Long Ye lainnya berada di dekat ibu kota kuno tersebut. Bab 1954, Separuh Peta Harta Karun Lainnya. Namun, ketika Yang Xiaotian, Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya berangkat menuju ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi, penguasa kota Rong dan para bawahannya juga bergegas menuju ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi dengan kecepatan tinggi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Dunia Bawah, Ikan Dunia Bawah, dan Lu Tua dalam menaklukkan pasukan di sekitar kota Rong membuat penguasa kota Rong ketakutan, dan tanpa pilihan lain, penguasa kota Rong harus datang ke ibu kota kuno untuk meminta bantuan dari rajanya. Yang Xiaotian menggunakan urat suci Dao tingkat tinggi untuk memberi daya pada pesawat luar angkasa Keiyuan, sehingga ia tiba di ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi keesokan harinya. Namun, penguasa kota Rong dan yang lainnya telah tiba 10 hari sebelum Yang Xiaotian dan kelompoknya, sehingga mereka sampai di ibu kota kuno Matahari Berapi sebelum mereka. Tepat ketika Yang Xiaotian dan para pengikutnya tiba di ibu kota kuno negara kuno Matahari Berapi, penguasa kota Rong, Rong Liang, sedang melaporkan kepada Raja Matahari Berapi tentang peristiwa terkini di kota Rong. Raja Matahari yang berapi-api terkejut setelah mendengar, apakah kau tahu asal-usul dekan baru Akademi Naga? Kami belum mengetahuinya, Rong Liang menggelengkan kepalanya lalu berkata, kami menduga dia adalah keturunan dari keluarga terhormat dari benua leluhur. Tidak mengherankan jika Rong Liang mencurigai hal ini. Lagi pula, jika Yang Xiaotian bukan keturunan keluarga terkemuka dari benua leluhur, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak ahli kelas dunia di sisinya? Meskipun dia tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya dari para ahli kelas dunia di sekitar dekan baru Akademi Naga, dia yakin bahwa kekuatan Old Lu pasti jauh di atasnya. Jika dia adalah keturunan dari keluarga terhormat dari benua leluhur, mengapa dia ingin menjadi dekan Akademi Naga? Tanya Raja Matahari yang berapi-api dalam hati. Ini juga sesuatu yang Rong Liang tidak bisa pahami. Apa sebenarnya yang dihargai oleh dekan baru Akademi Naga tentang Akademi Naga? Akademi Naga didirikan oleh leluhur naga kegelapan. Mungkinkah dia tertarik dengan harta karun Akademi Naga? Rong Liang berspekulasi. Kabar mengenai harta karun Akademi Naga telah beredar jutaan tahun yang lalu, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya selama bertahun-tahun, dan kemudian, masalah itu tidak lagi disebutkan. Pada saat itu, ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya memasuki kota kuno Matahari Berapi dan menuju istana Matahari Berapi, mereka melihat sebuah altar raksasa melayang di depan mereka. Dari luar, altar ini berukuran beberapa mil, dan rune berwarna darah saling bersilangan di permukaannya, membentuk perisai cahaya berwarna darah. Di dalam altar, bayangan jiwa-jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya tampak samar-samar. Inilah altar yang terkenal kejam dan sangat menyeramkan dari negeri kuno Matahari Berapi, platform mekanisme surgawi. Altar seperti platform mekanisme surgawi di dalam kota kuno Matahari Berapi membingungkan banyak orang. Namun, banyak orang mengatakan bahwa leluhur negara kuno Matahari Berapi mendirikan kota kuno Matahari Berapi di sini karena ia memperoleh kesempatan besar di dalam platform mekanisme surgawi, yang sangat meningkatkan kultivasinya. Platform mekanisme surgawi. Yang Xiaotian menatap altar berwarna merah darah di depannya dan melafalkan mantra. Konon, pada zaman kuno, 100 miliar ahli umat manusia dikorbankan di dalam platform mekanisme surgawi, dan konon semua harta karun dari 100 miliar ahli umat manusia tersebut tetap berada di dalam ruang internal platform mekanisme surgawi.
Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencoba memasuki platform mekanisme surgawi dalam upaya untuk memperoleh harta karun dari ratusan miliar ahli umat manusia tersebut. Di antara 100 miliar ahli umat manusia yang dikorbankan kala itu, banyak di antaranya adalah ahli tingkat tinggi dari benua leluhur. Bahkan salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua leluhur, dewa pengobatan petir yang agung, dikorbankan di dalamnya. Kakak, kenapa kita tidak menjelajahi platform mekanisme surgawi ini? Raja dunia bawah memandang altar itu dengan penuh minat, matanya berbinar seolah-olah seorang anak kecil yang belum dewasa tiba-tiba melihat mainan yang menyenangkan. Mari kita pergi ke istana matahari berapi terlebih dahulu dan masuk ke dalamnya setelah kita keluar, kata Yang Xiaotian. Dia juga ingin melihat bagian dalam platform mekanisme surgawi. Baiklah, Raja dunia bawah sangat gembira mendengar ini dan berkata, kalau begitu, mari kita segera pergi ke istana matahari yang berapi-api. Yang Xiaotian tersenyum dan terbang menuju istana matahari berapi bersama Raja dunia bawah dan yang lainnya. Tak lama kemudian, istana matahari berapi-api pun terlihat. Setelah tiba di istana matahari berapi, Yang Xiaotian tidak masuk secara lancang, melainkan memerintahkan komandan pengawal istana untuk melapor kepada Raja Matahari Berapi. Komandan pengawal istana, yang merasakan kekuatan dahsyat dari Raja Dunia Bawah dan Ikan Dunia Bawah, tampak bingung, tetapi tetap masuk ke dalam untuk melapor kepada Raja Matahari yang berapi-api. Apa? Dekan Akademi Naga. Baik Raja Matahari Berapi maupun Rong Liang terkejut. Mereka baru saja membicarakan Dekan Akademi Naga, dan tanpa diduga, pihak lain telah datang ke Istana Matahari Berapi. Yang mulia, saya khawatir Dekan Akademi Naga mungkin tidak memiliki niat baik, Rong Liang mengingatkan. Raja Matahari yang berapi-api mengangguk dan segera memerintahkan semua penjaga istana untuk siaga, lalu menyuruh seseorang membawa Yang Xiaotian masuk. Setelah komandan pengawal keluar, dia berkata kepada Yang Xiaotian, Yang mulia memerintahkan agar Anda masuk untuk menghadap, tetapi yang lain harus menunggu di luar. Monster tua iblis penghancur langit dan iblis darah mendengus dingin mendengar ini. Tiba-tiba, komandan penjaga dihantam oleh sesuatu seperti palu petir, terlempar ke belakang dan menghantam keras gerbang istana yang berada di kejauhan. Gerbang istana pun roboh. Perubahan mendadak itu sangat mengkhawatirkan semua penjaga di sekitar istana matahari berapi. Guru suci kita telah mencoba cara damai sebelum menggunakan kekerasan, dan Raja Matahari Berapi-api Anda benar-benar menganggap dirinya penting. Iblis penghancur langit, yang diselimuti Ki Iblis, meraung, suruh Raja Anda keluar. Suara iblis penghancur langit meraung seperti badai tingkat 10.000, menerjang aula tengah istana matahari berapi, menyapu bersih segala sesuatu yang ada di jalannya. Bahkan tanah granit istana matahari berapi, sekeras apapun, berubah menjadi bubuk sepenuhnya. Larangan besar-besaran di aula utama istana matahari berapi meletus. Namun demikian, cahaya itu berkedip-kedip di bawah suara iblis penghancur langit, dan seluruh aula utama istana matahari berapi bergetar seolah-olah akan runtuh. Raja Matahari Berapi dan Rong Liang di dalam aula utama istana Matahari Berapi sama-sama terkejut dan pucat pasi karena ketakutan. Setelah menunggu beberapa saat, dan melihat Raja Matahari Berapi belum juga muncul, suara iblis penghancur langit kembali bergema, masih belum keluar. Bunyinya menggema seperti guntur dewa surgawi, meledak di atas istana matahari yang berapi-api. Semua leluhur, komandan, dan penjaga di dalam istana matahari berapi-api tersentak, darah dan energi mereka melonjak, dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Bahkan Raja Matahari yang berapi-api dan Rong Liang pun tidak terkecuali. Raja Matahari Berapi, yang baru saja berpikir untuk mengandalkan formasi besar istana Matahari Berapi untuk melawan Yang Xiaotian dan yang lainnya, tidak berani ragu lagi, memimpin sekelompok ahli istana untuk terbang keluar dengan panik. Begitu Raja Matahari Berapi keluar, ia tampak ketakutan, mengepalkan tinju, dan membungkuk, berkata, aku tidak tahu mengapa dekan dan beberapa senior datang ke istana matahari berapiku. Apapun yang bisa membantu, Yang Zen pasti akan melakukannya untuk kalian. Kudengar kau telah melihat hantu pedang kesepian, Yang Xiaotian langsung bertanya tanpa bertele-tele. Hantu pedang kesepian. Raja Matahari Berapi dan semua ahli istana matahari berapi semuanya mengalami perubahan wajah yang drastis. Mereka tidak menyangka Yang Xiaotian ada di sini untuk mencari hantu pedang kesepian. Saya ingin tahu mengapa dekan mencari hantu pedang, Tuan. Tanya Raja Matahari yang berapi-api dengan hati-hati.
Aku dengar hantu pedang kesepian telah mendapatkan peta harta karun untuk roulet pembalikan di dalam platform mekanisme surgawi, kata Yang Xiaotian. Peta harta karun roulet terbalik. Raja Matahari yang berapi-api terkejut, tidak menyangka Yang Xiaotian akan datang untuk ini. Sejujurnya, kepada dekan, hantu pedang memang mendapatkan peta harta karun untuk roulet pembalikan, tetapi dia hanya mendapatkan setengah dari peta harta karun itu. Raja Matahari berapi berpikir sejenak dan menjelaskan, setengah peta harta karun lainnya masih berada di dalam platform mekanisme surgawi, dan senior hantu pedang tidak dapat memperolehnya. Yang Xiaotian awalnya terkejut, lalu gembira mendengar bahwa separuh peta harta karun lainnya masih berada di dalam platform mekanisme surgawi. Bab 1955, Keturunan Tetua Yin. Yang Xiaotian menatap tajam ke arah penguasa kerajaan Liang, apakah ini benar? Penguasa kerajaan Liang buru-buru berkata, jika ada setengah kata pun yang salah, aku rela ditikam 1000 pisau. Kemudian dia berkata, aku telah melihat hantu pedang senior, tetapi keberadaan hantu pedang senior benar-benar di luar jangkauan kita untuk mengetahuinya. Yang Xiaotian mengajukan beberapa pertanyaan tentang harta karun itu, dan setelah bertanya, dia menatap penguasa kerajaan Liang, terdiam sejenak, lalu berkata, saya harap apa yang Anda katakan itu benar, jika tidak, kami akan kembali untuk Anda. Setelah berbicara, dia pergi melalui udara bersama Raja Dunia Bawah dan beberapa orang lainnya. Tatapan dingin iblis penghancur langit saat ia pergi membuat penguasa kerajaan Liang dan yang lainnya merasa tegang. Barulah setelah sosok Yang Xiaotian dan yang lainnya benar-benar menghilang, penguasa kerajaan Liang akhirnya menghela napas lega, sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya kembali ke platform mekanisme surgawi, mereka menemukan kerumunan besar para ahli berkumpul di sekitar, mendiskusikan seorang pemuda yang mencoba menembus platform tersebut. Sepertinya itu Bisao Feng, tuan muda dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan. Apa? Dia tuan muda dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan. Kudengar dia telah mengolah hati Dao Abadi, serta mengolah 4000 teratai emas, dan 30.000 jalan suci. Pasti dia. Aku pernah melihatnya di kitab suci Sekte Tiga Orang Suci Murni, semua 30.000 jalan suci miliknya adalah tingkat 9. Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi. Yang Xiaotian mengikuti pandangan semua orang ke arah pemuda berjubah iblis itu. Sekte Iblis Surgawi Pemangsa adalah salah satu sekte tertinggi di benua leluhur. Di kejauhan, beberapa ahli dari Sekte Iblis Surgawi Pemangsa juga sedang mengamati tuan muda mereka, Bisao Feng. Dengan bakat tuan muda kita, dia pasti akan berhasil memasuki platform mekanisme surgawi ini. Begitu tuan muda memperoleh kitab obat Dewa Petir Agung di dalam platform mekanisme surgawi dan memurnikan pil Dewa Petir Agung, dia pasti akan mencapai peringkat 10 besar dalam kitab suci iblis. Kitab suci iblis adalah peristiwa terpenting bagi banyak sekali sekte iblis di benua leluhur. Awalnya, kitab suci iblis ini disusun oleh 1000 orang suci iblis, tetapi setelah beberapa sesi, 1000 orang suci iblis menghilang, dan kemudian dipimpin oleh Raja Iblis Batian. Meskipun Bisao Feng sangat berbakat, platform mekanisme surgawi bukanlah hal yang mudah untuk ditembus, dia mencoba beberapa metode tetapi tidak pernah berhasil. Melihat ini, Yang Xiaotian dan Raja Dunia Bawah terbang menuju platform mekanisme surgawi. Para ahli dari Sekte Iblis Surgawi Pemangsa merasa cemas saat melihat tuan muda mereka berjuang untuk menerobos platform mekanisme surgawi, ketika tiba-tiba mereka melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang ke arahnya dan merasa tidak senang. Tuan muda mereka sedang berusaha menembus platform mekanisme surgawi, dan bukankah orang-orang ini sengaja mengganggu tuan muda mereka? Beberapa ahli dari Sekte Iblis Surgawi Pemangsa terbang dan menghalangi Yang Xiaotian dan kelompoknya. Apakah kita buta? Tuan muda kita sedang berusaha menembus platform mekanisme surgawi. Salah satu patriark Sekte Iblis Surgawi Pemakan berkata dingin, pergi sana. Kalau tidak, kami akan memusnahkan kalian. Setelah mendengar itu, Master Hantu Yin yang langsung menyerang dengan pedang tangannya. Seberkas cahaya hitam dan putih melintas. Tetua dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan mengeluarkan jeritan memilukan dan ditebas hingga terpental. Semua orang di sekitar dan para ahli lainnya dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan terkejut. Siapa kau? Tetua lain dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan berkata dengan tegas, menatap Master Hantu Yin Yang dan kelompok Yang Xiaotian dengan tatapan tidak ramah. Siapa kami? Kau tidak berhak mengetahuinya. Teriak Master Hantu Yin Yang, suaranya bagaikan guntur,
menghantam semua patriark Sekte Iblis Surgawi Pemakan hingga terpental. Para ahli dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan merasakan kekuatan tak berbentuk menyapu mereka, membuat mereka mundur berulang kali, darah bergejolak. Yang Xiao Tian dan kelompoknya terus terbang menuju platform mekanisme surgawi. Kali ini, para tetua dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan tidak berani menghalangi mereka. Bi Sao Feng, Tuan Muda Sekte Iblis Surgawi Pemakan, telah menyadari situasi di sini, dan ketika dia melihat Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang di atas, dia tanpa sadar menyingkir. Saat mereka melewati Bi Sao Feng, Yang Xiao Tian meliriknya. Sesampainya di platform mekanisme surgawi, Yang Xiao Tian memandang platform yang diselimuti perisai berwarna darah, melambaikan tangannya, dan melihat sebuah rune raksasa turun dari kehampaan, melilit kelompok Yang Xiao Tian. Di bawah cahaya yang menyelimuti rune raksasa, kelompok Yang Xiao Tian memasuki platform mekanisme surgawi tanpa halangan. Sebelumnya, meskipun Bi Sao Feng telah melakukan berbagai upaya, dia tidak dapat menembus perisai berwarna darah ini, dan sekarang melihat kelompok Yang Xiao Tian melewatinya dengan mudah, dia tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga sama terkejutnya. Selama berabad-abad, sangat jarang ada yang berhasil menembus platform mekanisme surgawi. Bahkan ketika seseorang berhasil, seringkali dibutuhkan usaha yang panjang, pernah ada masanya seorang jenius membutuhkan waktu 3 tahun penuh untuk menembusnya. Namun barusan, Yang Xiao Tian hanya butuh 1 atau 2 tarikan napas untuk masuk dengan sukses. Para tetua dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan juga terkejut. Apakah platform mekanisme surgawi ini milik keluarganya? Mungkinkah anak laki-laki ini keturunan tetua Taiyin? Seorang tetua dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan bertanya-tanya dengan heran. Tetua Taiyin dulunya adalah pemimpin dari semua kejahatan kuno. Batasan-batasan berwarna merah darah pada platform mekanisme surgawi ini ditetapkan oleh Tetua Taiyin pada masa itu. Dia pasti keturunan Tetua Taiyin. Kalau tidak mungkin dia bisa dengan mudah memasuki platform mekanisme surgawi. Seorang tetua lain dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan berseru dengan lantang. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan-kekuatan dahsyat di sekitarnya pun menjadi riuh. Dahulu kala, Tetua Taiyin dan sejumlah ahli jalur jahat mengorbankan miliaran anggota ras manusia yang kuat, jadi wajar saja jika orang-orang tidak memiliki perasaan baik terhadap Tetua Taiyin, dan bahkan bisa dikatakan membencinya. Tidak mungkin salah, dia pasti keturunan Tetua Taiyin, jika tidak, dia tidak akan bisa menembus batasan platform mekanisme surgawi dengan mudah. Tetua Taiyin membunuh leluhur kita, dia pantas mati. Suasana di sana dipenuhi kemarahan dan ketidakpuasan. Bunuh keturunan Tetua Taiyin. Membunuhnya terlalu mudah. Dulu, dia mengorbankan leluhur kita harus menangkapnya dan mengorbankannya juga. Termasuk bawahannya. Banyak ahli yang berteriak. Para tetua Sekte Iblis Surgawi Pemakan melihat bahwa hanya dengan beberapa kata, kerumunan itu terprovokasi, bersemangat untuk mencincang pemuda itu menjadi beberapa bagian, dan mereka semua mencibir, menunggu untuk melihat bagaimana pemuda itu dan bawahannya akan mati begitu mereka keluar. Sementara itu, setelah Yang Xiao Tian dan kelompoknya memasuki platform mekanisme surgawi, mereka tiba di dataran luas berwarna merah darah. Karena isolasi dari larangan susunan besar tersebut, orang-orang di luar tidak dapat melihat ke dalam, dan Yang Xiao Tian serta kelompoknya pun tidak dapat melihat keluar. Ruang dalam platform mekanisme surgawi sangat luas, dan beberapa ahli, setelah masuk, menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa mampu menjelajahi seluruh ruang tersebut. Setelah beristirahat sejenak, Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang ke selatan. Penguasa kerajaan Liang, meskipun tidak yakin akan lokasi pasti dari separuh peta harta karun lainnya, menduga bahwa peta tersebut seharusnya berada di lembah api di sebelah selatan. Yang Xiao Tian terbang jauh, dan di sepanjang jalan ia bertemu dengan banyak roh iblis berwarna darah. Setelah miliaran anggota ras manusia yang kuat dikorbankan kala itu, roh iblis berwarna darah secara bertahap mulai terbentuk di ruang dalam platform mekanisme surgawi, dan seiring berjalannya waktu, roh iblis berwarna darah ini berlipat ganda dan kini hampir memenuhi setiap sudut platform. Beberapa roh iblis berwarna darah sangatlah kuat, tidak lebih lemah dari beberapa pemimpin sekte atau kaisar agung di luar sana. Namun, Master Hantu Yin yang membunuh mereka semua dengan satu serangan. Setelah beberapa hari terbang, mereka akhirnya melihat lembah api. Bab 1956, Kilin Bersirah Emas. Dari kejauhan, ketika mereka melihat lembah api, Yang Xiao Tian dan para pengikutnya merasa gembira.
Namun, kobaran api di lembah api sangat dahsyat, dan saat mereka mendekat hingga beberapa mil, gelombang panas mulai menyerang mereka. Yang Xiao Tian tidak punya pilihan lain selain memanggil 4 api suci kekacauan agung. Di bawah perlindungan 4 api suci kekacauan agung, gelombang panas itu langsung menghilang. Kelompok itu bergerak hingga berjarak puluhan meter dari lembah api. Pada jarak ini, seluruh ruang angkasa telah hangus oleh kobaran api lembah api, menyebabkan ruang tersebut sedikit melengkung. Tanpa api suci kekacauan, bahkan seseorang di puncak kekuasaan Raja Suci pun tidak akan mampu menahan kekuatan api ini. Yang Xiao Tian memandang ke lembah itu, seluruh area membentang ratusan mil, dengan kobaran api tak berujung yang terus-menerus meletus dari tanah, bahkan membawa magma merah bersamanya. Saat magma merah ini memercik ke sepotong besi surgawi di kejauhan, besi surgawi itu langsung mendesis dan membuat lubang besar. "Izinkan saya masuk dan melihat-lihat," kata Yang Xiao Tian kepada kelompok itu. Tubuh suci mataharinya telah mencapai puncak lapisan 29, dan dengan 4 api suci kekacauan agung, memasuki lembah api tentu saja bukanlah masalah. Dia bisa merasakan bahwa di dasar magma, terdapat kekuatan matahari. "Saudaraku, aku akan masuk bersamamu," kata Raja Dunia Bawah, sambil membentangkan sayapnya, menyebabkan kekuatan api di dalam lembah api berkumpul di sayapnya. "Baiklah," Yang Xiao Tian mengangguk. Di dasar lembah api ini, selain kekuatan matahari, ada kekuatan lain yang membuatnya merasa gelisah. Dengan demikian, Yang Xiao Tian dan Raja Dunia Bawah memasuki lembah api, sementara Master Hantu Yin Yang, Iblis Penghancur Langit, Monster Tua Iblis Darah, dan Ikan Dunia Bawah menunggu di luar. Tak lama kemudian, sosok Yang Xiao Tian dan Raja Dunia Bawah menghilang ke dalam kobaran api. Saat memasuki lembah, Yang Xiao Tian awalnya merasakan panas yang menyengat, tetapi ketika mereka turun ke dasar, api semakin membesar, dan dia merasakan panas yang membakar. Yang Xiao Tian mencari bagian peta harta karun yang lainnya. Namun, terdapat arus udara dan kobaran api yang kacau di mana-mana, dan bahkan Yang Xiao Tian hanya dapat melihat beberapa puluh meter di sekitarnya, dengan kekuatan jiwa surgawinya yang sangat tertekan di sini, sehingga ia hanya dapat mencari dengan perlahan. Setelah beberapa saat, setibanya di dasar lembah, Yang Xiao Tian melihat situasi dengan jelas. Dasar lembah dipenuhi magma merah menyala, jauh lebih mengerikan daripada magma inti bumi di alam bawah. Batu-batu dari dinding lembah berjatuhan, dan saat bersentuhan dengan magma, langsung terbakar menjadi kepulan asap. Tiba-tiba, Yang Xiao Tian melihat sebuah peta mengambang di atas magma. Peta ini, akibat kobaran api magma, menjadi merah hangus tetapi tidak terbakar habis, peta itu hanya berubah menjadi merah sepenuhnya. Setelah melihat peta ini, Yang Xiao Tian terkejut, lalu gembira. Peta ini kemungkinan adalah bagian lain dari peta harta karun untuk roulet pembalikan. Dia dengan hati-hati mendekati peta tersebut. Saat dia mendekat, udara panas magma terus menyembur ke atas, dan meskipun Yang Xiao Tian mengaktifkan tubuh suci mataharinya, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuh Raja Dunia Bawah memancarkan cahaya api, menekan udara berapi-api dari magma. Tepat ketika Yang Xiao Tian mengulurkan tangan ke atas dan hendak meraih peta itu, tiba-tiba, magma meledak, dan seekor binatang api raksasa muncul dari bawah, membuka mulutnya untuk melahapnya. Namun, tepat ketika binatang api itu hendak menelan Yang Xiao Tian, ia ditebas dengan tebasan tangan dari Raja Dunia Bawah, menyebabkan magma dan api berhamburan kemana-mana. Saat kobaran api magma meluas, Yang Xiao Tian meraih peta dan menggunakan gerakan instan ruang waktu untuk melarikan diri dari kobaran api magma bersama Raja Dunia Bawah. Seluruh tubuh binatang api itu diselimuti kobaran api, setelah ditebas oleh Raja Dunia Bawah, ia meraung kesakitan dan menyerang lagi. Namun sebelum sempat mendekat, ia ditebas sekali lagi oleh Raja Dunia Bawah. Pukulan tangan Raja Dunia Bawah menghantam tubuh monster itu, menyebabkan suara yang memekakkan telinga dan percikan api berhamburan. Yang Xiao Tian terkejut, dia sangat mengenal kekuatan Raja Dunia Bawah, bahkan Master Hantu Yin Yang pun akan terbelah dua jika ditebas olehnya, namun binatang api ini hanya terlempar begitu saja. Area yang disayat hanya menunjukkan luka robek berdarah. Namun Yang Xiao Tian dapat memastikan bahwa itu hanyalah luka di permukaan. Apa asal-usul binatang api ini? Sebelumnya, dia merasa gelisah, yang rupanya berasal dari makhluk buas ini. Dia memfokuskan pandangannya, mengamati bahwa seluruh tubuh makhluk itu tertutupi sisik yang menyerupai sisik naga,
tetapi bentuknya seperti kilin, namun agak berbeda dari kilin api. Ini adalah kilin lapis emas. Suara Master Ding terdengar, dikenal sebagai salah satu binatang suci Keitian dengan pertahanan terkuat di alam suci. Ini adalah jenis kilin, meskipun versi mutasi, sangat langka. Dahulu ada satu di benua leluhur, yang kemudian ditaklukkan oleh Dewa Pengobatan Petir Agung, dan menjadi tunggangannya. Tunggangan Dewa Pengobatan Petir yang Agung. Yang Xiao Tian terkejut. Dahulu kala, Dewa Pengobatan Petir Agung dan banyak tokoh kuat ras manusia dikorbankan hingga mati. Namun kilin bersirah emas ini justru selamat meskipun ada pengorbanan tetua Taiyin dan lainnya. Setelah kembali ditebas oleh Raja Dunia Bawah, kilin bersirah emas meraung marah dan melanjutkan serangannya. Namun, berapa kalipun ia menyerang, ia selalu berhasil dihalau oleh Raja Dunia Bawah. Selain itu, kekuatan Raja Dunia Bawah secara bertahap meningkat, menebas kilin bersirah emas hingga berlumuran darah. Sesaat kemudian, melihat kilin bersirah emas masih terus menyerang tanpa henti, Raja Dunia Bawah membentangkan sayapnya, berniat untuk melepaskan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya, ketika Yang Xiaotian berkata, Raja Dunia Bawah, ampuni nyawanya. Dia hanya membutuhkan tunggangan, kilin lapis baja emas ini, yang kuat dan memiliki daya tahan tinggi, akan menjadi tunggangan yang sempurna. Mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin mengampuni nyawa kilin bersirah emas, Raja Dunia Bawah menahan sebagian kekuatannya, namun demikian, ia tetap menimbulkan luka parah, membuat kilin bersirah emas terlempar jauh. Raja Dunia Bawah kembali ke wujud aslinya, mencengkeram kilin bersirah emas dengan satu cakar, dan terbang keluar dari lembah api bersama Yang Xiaotian. Mendengar keributan itu, iblis penghancur langit dan yang lainnya hendak masuk ketika mereka melihat Raja Dunia Bawah bersama binatang api raksasa yang didampingi Yang Xiaotian, yang membuat mereka terkejut. Kilin bersirah emas, seru monster tua iblis darah itu dengan terkejut. Tentu saja, dia tahu kekuatan garis keturunan kilin bersirah emas. Mungkinkah ini tunggangan Dewa Pengobatan Petir Agung? Iblis penghancur langit juga menyatakan keterkejutannya. Setelah ditangkap oleh Raja Dunia Bawah, kilin bersirah emas meraung dan meronta-ronta, berusaha menyerang monster tua iblis darah dan yang lainnya, tetapi langsung dibanting ke tanah oleh Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah terus-menerus memukulnya, hingga kilin bersirah emas hampir mati dan memohon belas kasihan, barulah Raja Dunia Bawah akhirnya berhenti. Yang Xiaotian memerintahkannya untuk menurunkan pertahanannya di Laut Jiwa Surgawi, lalu menandainya dengan jejak jiwa surgawi, mengendalikannya sebelum meminta Raja Dunia Bawah untuk melepaskannya. Yang Xiaotian memanggil pohon kehidupan surgawi primordial dan menggunakan kekuatan tubuh suci kehidupan tertinggi untuk menyembuhkan lukanya. Hanya dalam satu hari, kilin bersirah emas, yang telah dipukuli hingga hampir mati, sebagian besar lukanya sembuh, dengan luka-lukanya tertutup sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Kecepatan pemulihan kilin bersirah emas membuat Yang Xiaotian takjub. Setelah diselidiki, ternyata kilin bersirah emas ini memang tunggangan Dewa Pengobatan Petir yang Agung. Apakah kau tahu lokasi di mana Dewa Pengobatan Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan? Tanya Yang Xiaotian. Tempat di mana Dewa Pengobatan Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan pasti meninggalkan banyak harta karun, mungkin termasuk sejumlah besar kitab rahasia Jalan Suci Keitian. Bab 1957, mengorbankan dia dan semua pengikutnya. Aku tahu. Kilin bersirah emas mengangguk sebagai jawaban ketika Yang Xiaotian bertanya tentang lokasi tempat Dewa Obat Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan. Lokasi di mana Dewa Pengobatan Petir Agung dikorbankan selalu menjadi misteri. Mereka yang memasuki platform mekanisme surgawi tidak pernah mampu menemukannya. Namun sebagai tunggangan Dewa Pengobatan Petir yang Agung, bagaimana mungkin kilin bersirah emas tidak mengetahuinya? Setelah mendengar bahwa kilin bersirah emas mengetahui lokasi tempat Dewa Obat Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan, hati Yang Xiaotian melonjak gembira, dan dia segera menaiki kilin bersirah emas, memintanya untuk membawanya dan para sahabatnya ke sana. Kilin bersirah emas membawa Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju tempat Dewa Pengobatan Petir Agung dikorbankan, tetapi di tengah jalan, kilin bersirah emas berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda, tempat Dewa Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan diselimuti oleh formasi pengorbanan agung yang sangat menakutkan. Aku bahkan tidak bisa mendekat 100 mil. Jika Anda berada dalam jarak 100 mil, Anda akan ditelan dan dihancurkan oleh susunan pengorbanan agung ini, jadi memasuki area itu sangat sulit.
Ini sangat sulit. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia pergi ke daerah itu, penyebutan nama tempat itu oleh kilin berzirah emas masih menimbulkan rasa takut dan keraguan. Antarkan kami ke sana dulu, kata Yang Xiaotian sambil mengangguk. Kilin berzirah emas itu menuruti perintah dengan hormat. Kilin berzirah emas sangat cepat, tetapi untungnya semua orang dalam kelompok itu adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman. Beberapa individu iblis penghancur langit mengikuti dari dekat di belakang kilin berzirah emas, sementara Master Hantu Yin yang harus mengerahkan seluruh tenaganya menggunakan teknik ruang Yin yang untuk mengimbangi kecepatannya. Meskipun mereka terus berusaha tanpa lelah, tetap saja butuh beberapa hari sebelum mereka tiba di lokasi tempat Dewa Pengobatan Petir Agung dan yang lainnya dikorbankan. Berdiri 100 mil jauhnya dari area pengorbanan, Yang Xiaotian dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan tekanan ruang yang mengerikan di dalam area tersebut. Makhluk apapun yang memasuki area pengorbanan ini akan mengalami tekanan yang luar biasa, seperti jutaan gunung raksasa kacau yang menimpa secara bersamaan, bahkan kilin berzirah emas, yang terkenal sebagai salah satu binatang suci Keitian terkuat di alam suci dalam hal pertahanan, tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Di dalam area tersebut, kabut darah tebal terus menyelimuti segalanya. Kabut darah ini terus mendidih, seperti energi darah yang menggelembung. Di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan ini, bahkan artefak surgawi ruang angkasa pun akan hancur menjadi debu, kata iblis penghancur langit sambil menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara untuk masuk ke dalam. Master Ding menggelengkan kepalanya, kecuali jika aku bisa pulih ke tingkat kekuatan 4 serangan zaman. Namun, itu akan membutuhkan sejumlah besar air suci Dao 13 lapisan. Bahkan jika aku memulihkan kekuatanku ke level 4 serangan zaman, aku hanya bisa masuk dengan membakar 13 lapisan air suci Dao, dan setiap 200 tegukan hanya akan memungkinkanku masuk selama 1/4 jam, kata Guru Ding. Setelah mendengar itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk tidak masuk. Sekalipun ia memiliki cukup air suci Dao 13 lapisan, tetap saja dibutuhkan waktu setidaknya 60 tahun bagi Guru Ding untuk pulih ke tingkat kekuatan 4 serangan zaman. Kakak, izinkan aku masuk dan melihat-lihat, kata Raja Dunia Bawah. Dia tahu Yang Xiaotian perlu menemukan kitab rahasia Jalan Suci Keitian. Sebelum Yang Xiaotian sempat bereaksi, Raja Dunia Bawah berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembus kabut darah yang tebal, memasuki area pengorbanan. Ekspresi Yang Xiaotian berubah, Raja Dunia Bawah. Kakak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah suara dari kedalaman kabut darah terdengar dari Raja Dunia Bawah. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Raja Dunia Bawah mampu menahan kekuatan penghancur yang mengerikan dari ruang susunan agung pengorbanan. Bahkan kilin berzirah emas pun terkejut. Dia, yang mengaku sebagai salah satu binatang suci Keitian terkuat dalam hal pertahanan di bawah langit, mendapati entitas ini memiliki pertahanan yang lebih hebat. Master Ding takjub melihat garis keturunan perkasa Raja Dunia Bawah. Kekuatan garis keturunan ini dapat memanfaatkan segala bentuk kekuatan dari langit dan bumi, benar-benar menentang tatanan alam. Sebenarnya, tubuh suci segala sesuatu milik Yang Xiaotian juga dapat memanfaatkan segala bentuk kekuatan dari langit dan bumi, tetapi tingkatan tubuh suci segala sesuatu milik Yang Xiaotian terlalu rendah untuk memanfaatkan energi dari susunan agung pengorbanan ini. Jika tubuh suci segala sesuatu milik Yang Xiaotian dapat menembus hingga lapisan 30 seperti tubuh suci naga primordial, dia bisa masuk untuk sementara waktu. Langit dan bumi menjadi tenang. Semua orang menunggu dengan cemas kemunculan Raja Dunia Bawah. Setelah 1/4 jam, tiba-tiba, sesosok muncul dari kabut darah dan terbang keluar. Dialah Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah muncul dari area susunan pengorbanan agung dengan penampilan yang cukup babak belur, terengah-engah, sayapnya kusam dan tak berkilau. Dia mengeluarkan sebuah kuali besar, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Kakak, aku menemukan sebuah kuali, lihatlah." Setelah melihat kuali itu, kilin berzirah emas terkejut sekaligus senang, kuali petir yang dahsyat. Kuali ini memang benar-benar kuali petir agung milik Dewa Pengobatan Petir Agung. Kuali petir agung ditempa oleh Dewa Pengobatan Petir Agung dari besi surgawi tingkat Keitian terkeras di alam suci, kuali itu belum hancur. Namun, kuali petir yang dahsyat ini telah mengalami puluhan retakan, dan hampir hancur kapan saja.
Yang Xiaotian sangat gembira mendengar bahwa itu adalah kuali petir mendalam milik Dewa Obat Petir Mendalam, dan terkejut bahwa Raja Dunia Bawah menemukannya di dalam. Kakak, aku akan masuk dan mencari lagi. Setelah beristirahat, Raja Dunia Bawah berkata kepada Yang Xiaotian, dan dengan sekejap, dia melesat kembali ke area formasi pengorbanan agung. Tak lama kemudian, dia muncul kembali dan mengeluarkan sebuah cincin angkasa. Cincin angkasa ini, seperti halnya kuali guntur agung, memiliki beberapa retakan tetapi belum hancur sepenuhnya. Raja Dunia Bawah terus keluar masuk, menemukan lebih dari selusin artefak surgawi angkasa. Artefak surgawi angkasa ini mirip dengan kuali guntur agung, semuanya retak namun tidak sepenuhnya hancur berkeping-keping, dan isinya tetap utuh. Namun, setelah menemukan lebih dari selusin artefak surgawi luar angkasa, pencarian lebih lanjut tidak membuahkan hasil lagi. Miliaran ahli umat manusia yang dikorbankan itu semuanya memiliki artefak surgawi luar angkasa, tetapi sekarang hanya sekitar selusin yang tersisa tanpa hancur. Yang lainnya telah lenyap ditelan sejarah, berubah menjadi debu. Setelah gagal menemukan artefak surgawi angkasa lainnya, Raja Dunia Bawah menghentikan pencariannya. Yang Xiaotian membuka kuali petir mendalam dan susunan artefak surgawi ruang angkasa, dan seperti yang dia duga, Dewa Pengobatan Petir Mendalam dan yang lainnya memiliki banyak kitab rahasia Jalan Suci Keitian. Setelah mendata semua barang, Yang Xiaotian menemukan lebih dari 1000 kitab rahasia Jalan Suci Keitian dari selusin artefak surgawi ruang angkasa. Hal ini membawa kegembiraan yang luar biasa bagi Yang Xiaotian. Dengan lebih dari 1000 kitab rahasia ini, Jalan Suci Keitian yang ia kembangkan akan mencapai lebih dari 60.000 jenis, membawanya lebih dekat ke 12.960.600. Selain itu, artefak surgawi ruang angkasa mengandung sejumlah besar air suci Dao 13 lapisan, dan bahkan lebih banyak lagi batu suci Dao tingkat rendah, yang berjumlah 7 hingga 800 miliar, dengan Dewa Obat Petir Mendalam saja memiliki lebih dari 100 miliar. Sayangnya, obat surgawi 100 juta tahun itu tidak ada. Setelah menghitung, Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan teliti mencari setiap sudut ruang dalam platform mekanisme surgawi, lalu keluar. Saat itu, kurang dari 10 hari telah berlalu sejak kedatangan mereka, para ahli dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan dan sekte-sekte lainnya masih menunggu di luar. Keturunan tetua Taiyin telah muncul. Melihat Yang Xiaotian keluar, para leluhur Sekte Iblis Surgawi Pemakan yang menyimpan niat jahat berteriak keras. Kata-kata para leluhur itu kembali menimbulkan kegaduhan di tempat kejadian. Tetua Taiyin mengorbankan leluhur kita. Mari kita tangkap keturunannya dan korbankan mereka bersama para pengikutnya. Teriak banyak ahli di lokasi kejadian. Bab 1958, Kemunculan Kilin Berzirah Emas. Semua orang di tempat kejadian bergegas maju, menutup sepenuhnya alun-alun tersebut. Semua orang menatap Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Mata mereka merah, sangat merah. Beberapa hari yang lalu, tepat setelah Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki platform mekanisme surgawi, beberapa leluhur Sekte Iblis Surgawi Pemakan dengan sengaja menyebarkan berita bahwa keturunan tetua Yin Agung telah muncul, menyebabkan tokoh-tokoh kuat dari seluruh penjuru negeri kuno matahari berapi berkumpul terus-menerus. Seluruh alun-alun dipenuhi hingga meluap. Yang Xiaotian mengerutkan kening saat mendengar kerumunan itu tanpa alasan memanggilnya keturunan tetua Yin Agung. Melihat kembali para leluhur Sekte Iblis Surgawi Pemakan yang menghasut kerumunan, ekspresinya berubah dingin. Semuanya, bergeraklah dan tangkap keturunan tetua Yin Agung. Teriak salah satu leluhur Sekte Iblis Surgawi Pemakan. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba, sebilah pedang cahaya merah darah melesat, dan leluhur Sekte Iblis Surgawi Pemakan itu terbelah menjadi dua, tubuhnya langsung terpisah, darah berceceran. Para leluhur lainnya dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan menatap mayat leluhur mereka yang lain, terkejut dan marah. Pengikut keturunan tetua Yin Agung sedang melakukan pembunuhan. Serang bersama-sama. Tangkap mereka semua. Teriak leluhur lain dari Sekte Iblis Surgawi Pemakan, tiba-tiba meninju ke arah monster tua Iblis Darah. Tinju pembunuh Iblis Surgawi yang melahap. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergetar. Energi Iblis bergulir dan membentuk pusaran raksasa, kekuatan melahapnya yang mengerikan menyelimuti monster tua Iblis Darah. Di masa lalu, di bawah jurus tinju pembunuh Iblis Surgawi yang melahap, lawan akan dilahap sebelum mendekat, tetapi sekarang, monster tua Iblis Darah tetap tak terpengaruh,
meninju dan menembus pusaran ki iblis dari jurus tinju pembunuh iblis surgawi yang melahap. Terdengar jeritan, dan leluhur sekte iblis surgawi pemakan yang terbelah tubuhnya meledak di tempat. Tubuh monster tua iblis darah memancarkan gelombang ki iblis darah, menyelimuti seluruh kota kuno matahari berapi. Di bawah kekuatan iblis monster tua iblis darah, kerumunan yang awalnya menunjukkan ekspresi kebencian dan mata merah kini sangat ketakutan, dan menjadi jauh lebih tenang. Siapa lagi yang ingin bergerak? Monster tua iblis darah itu dengan dingin menyapu pandangan ke arah kerumunan. Semua orang terlalu ketakutan untuk bergerak. Baru saja, orang-orang yang hancur berkeping-keping oleh monster tua iblis darah bukanlah tokoh-tokoh tanpa nama, mereka adalah leluhur-leluhur terkenal dari sekte iblis surgawi pemakan. Meskipun semua orang di tempat kejadian tidak lemah, hanya sedikit yang mengaku lebih kuat dari kedua leluhur sekte iblis surgawi pemakan itu. Saat kerumunan terlalu ketakutan untuk bergerak, tiba-tiba, seluruh tubuh monster tua iblis darah memancarkan energi darah seperti pilar, menerobos dada para leluhur yang tersisa dari sekte iblis surgawi pemakan. Para leluhur yang selamat dari sekte iblis surgawi pemangsa tidak dapat bereaksi, terlempar jauh, tubuh mereka terus layu seolah-olah seluruh darah dan daging tubuh mereka telah dimakan. Seluruh penonton serentak tersentak. Tuan muda sekte iblis surgawi pemangsa, Bisao Feng, menjadi pucat pasi karena ketakutan, gemetar tak terkendali. Jika orang-orang dari sekte iblis langit pemakan berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan kami jika kami memusnahkan sekte iblis langit pemakan. Kata monster tua iblis darah dengan dingin, sambil menunjuk dan melemparkan Bisao Feng hingga terpental. Para anggota sekte iblis surgawi pemangsa sengaja menyebut Yang Xiaotian sebagai keturunan tetua Yin Agung, memicu kemarahan massa, untuk mengorbankan Yang Xiaotian dan kelompoknya, menunjukkan kejahatan murni dari niat mereka. Kata-kata monster tua iblis darah itu bukan hanya peringatan bagi orang-orang dari sekte iblis surgawi pemakan, tetapi juga peringatan bagi tokoh-tokoh kuat yang hadir. Sebaliknya, jika semua orang di tempat kejadian bertindak gegabah, akan menjadi masalah besar bagi Yang Xiaotian untuk dianggap sebagai keturunan tetua Yin Agung di benua leluhur. Setelah dihempaskan oleh monster tua iblis darah, dengan darah segar menyembur dari mulutnya, Bisao Feng ketakutan dan tidak berani berbicara lebih lanjut setelah mendengar kata-kata itu. Ayo pergi. Yang Xiaotian, menunggangi kilin berzirah emas, menerobos udara bersama Raja Dunia Bawah dan yang lainnya. Tidak ada yang berani menghalangi Yang Xiaotian. Setelah Yang Xiaotian pergi, seorang leluhur dari sebuah sekte menatap kilin berzirah emas di bawah Yang Xiaotian dengan curiga, kilin jenis apa ini? Barulah kemudian semua orang menyadari bahwa kilin berzirah emas di bawah pimpinan Yang Xiaotian berbeda dari kilin api. Bukankah itu kilin berzirah emas, tunggangan dewa pengobatan petir agung dari masa lalu? Spekulasi seorang pemimpin sekte. Apa? Tunggangan dewa pengobatan petir agung, kilin berzirah emas. Kerumunan itu gempar. Perlu diketahui bahwa kilin berzirah emas adalah salah satu binatang suci Keitian dengan pertahanan terkuat di alam suci. Ia juga dikorbankan pada masa itu, dan banyak orang menyesalinya hingga hari ini. Jika kilin ini memang kilin berzirah emas, bukankah itu berarti ini pasti kilin berzirah emas, tunggangan dewa pengobatan petir agung dari masa lalu? Seru seorang leluhur dengan gembira, semakin dia melihat, semakin kilin ini menyerupai kilin berzirah emas yang legendaris. Kilin berzirah emas telah muncul. Cepat, laporkan kepada Kaisar Agung. Para ahli di lokasi kejadian segera mengeluarkan jimat pesan untuk melapor kepada atasan. Tak lama kemudian, kabar tentang kemunculan kilin berzirah emas menyebar. Seluruh kekuatan di sekitarnya sangat terguncang oleh hal ini. Pada akhirnya, bahkan Sekte Iblis King Tian pun mendengar kabar tersebut. Sekte Iblis King Tian adalah salah satu dari 10 sekte iblis teratas di benua leluhur dan sekte iblis terkuat di negeri kuno matahari berapi dan wilayah sekitarnya. Apalagi negara kuno matahari berapi, bahkan sekte iblis surgawi pemakan pun hanyalah ikan kecil di hadapannya. Kilin berzirah emas telah muncul. Guru sekte iblis King Tian, Gong Chang, sangat gembira, apakah berita ini benar? Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin menemukan tunggangan tetapi tidak pernah menemukan yang memuaskan. Jika kilin berzirah emas dari Dewa Obat Petir yang agung muncul, itu pasti akan menjadi yang paling cocok untuknya. Benar sekali. Seorang kepala aula di bawahnya dengan cepat menjawab, saya sudah memastikannya. Seorang pemuda,
yang diduga keturunan tetua Yin Agung, menerobos masuk ke platform mekanisme surgawi. Saat masuk, dia tidak memiliki tunggangan, tetapi ketika keluar, dia menunggangi kilin api, yang tampak persis seperti kilin lapis baja emas legendaris. Diduga keturunan tetua Yin Agung. Gong Chang terkejut. Ya, pemuda ini melesat ke platform mekanisme surgawi hanya dalam sekejap. Banyak orang di tempat kejadian menduga dia adalah keturunan tetua Yin Agung, jelas kepala aula, para pengikutnya sangat kuat, dan mereka mungkin adalah para ahli yang ditugaskan oleh tetua Yin Agung. Meskipun tetua Yin Agung mengorbankan Dewa Obat Petir Agung dan yang lainnya saat itu, dalam pertarungan sengit tersebut, dia juga menderita dampak buruk dari kekuatan formasi besar. Tidak diketahui apakah luka tetua Yin Agung telah sembuh, mata Gong Chang berkedip. Menderita akibat serangan balik dari kekuatan formasi besar, selamat saja sudah merupakan keberuntungan. Tanpa rumput kehidupan abadi selama lebih dari 600 juta tahun, luka-lukanya tidak mungkin sembuh, ejek kepala Ola, rumput kehidupan abadi telah lenyap sejak zaman terpencil, dia tidak mungkin menemukannya. Pikiran Gong Chang menjadi aktif. Tetua Yin Agung yang terluka parah, tentu saja tidak takut. Tetua Yin Agung memiliki rahasia kuno. Kerahkan semua kekuatan, cari tahu keberadaan keturunan tetua Yin Agung ini. Gong Chang segera memerintahkan, dengan segala cara, bawa keturunan ini kepadaku. Baik, Ketua Sekte. Kepala Aula segera menurut. Setelah meninggalkan platform mekanisme surgawi, Yang Xiaotian mulai mencari harta karun Long Ye lainnya. Setelah mempelajari peta negeri kuno matahari berapi, Yang Xiaotian menemukan harta karun Long Ye lainnya hanya dalam setengah hari. Ketika Yang Xiaotian menggunakan tubuh suci naga primordial untuk membuka pintu menuju gudang harta karun Long Ye lainnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Gudang harta karun keluarga Li di benua Fei yang sudah sangat luas, tetapi gudang harta karun Long Ye ini bahkan lebih besar lagi.